Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya. Kita akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Minggu 14 Juni 2026, Pekan Biasa ke-11, Ofisi Pekan ketiga, Hari Minggu Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. 40 tahun aku muakkan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Mada. Yesus penyelamat kami hari yang pertama ini, Kau sucikan selamanya dengan kebangkitan mulia. Bangkitkan sekarang ini hati dan semangat kami. Bangkitkanlah kemudian badan kami berkat iman. Bila Engkau datang lagi, kami kan menyongsong pasti untuk hidup seterusnya bersamamu pada Bapa. Perkenankan kami nanti memuji sepenuh hati Bapa, Putra, Roh Mulia, selalu senantiasa. Amin. Pendarasan Mazmur. Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau, ya Tuhan. Mazmur 144. Adilah Engkau, ya Tuhan, Engkau yang ada sekarang dan di masa lampau. Aku mengagungkan Dikau, ya Allah Rajaku. Aku memuliakan nama-Mu selama-lamanya. Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau dan memuji nama-Mu selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji. Keagungan-Mu tak terselami. Angkatan demi angkatan memuliakan karya-Mu dan mewartakan kejayaan-Mu. Semarak dan mulialah nama-Mu. Kemegahan-Mu akan kukidungkan. Karya-Mu yang dahsyat dan perkasa akan kukisahkan. Dan keagungan-Mu akan kumaklumkan. Kebaikan-Mu yang tak terperikan akan kukenangkan. Dan keadilan-Mu akan kuumumkan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, lambat akan murka dan besar kasih setia-Nya. Tuhan baik terhadap semua orang, penuh kasih setia terhadap segala ciptaan-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau, ya Tuhan. Ya Tuhan, kerajaan-Mu berlangsung selama-lamanya. Ya Tuhan, semoga segala karya-Mu bersyukur kepadamu, dan semua kekasih-Mu memuji Engkau. Semoga mereka mengumumkan kerajaan-Mu yang mulia dan mewartakan keperkasaan-Mu. Semoga mereka menyiarkan kejayaan-Mu kepada umat manusia, untuk memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu berlangsung selama-lamanya, dan pemerintahan-Mu turun-temurun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, kerajaan-Mu berlangsung selama-lamanya. Tuhan setia dalam segala sabda-Nya, penuh kasih dalam segala karya-Nya. Tuhan setia dalam semua sabda-Nya, penuh kasih dalam segala karya-Nya. Tuhan menopang semua orang yang jatuh, dan menegakkan semua orang yang tertunduk. Semua orang memandang kepada-Mu penuh harapan. Engkau memberi mereka makan pada waktunya. Engkau membuka tangan-Mu dan memenuhi keinginan segala makhluk yang hidup. Tuhan adil dalam segala tindakan-Nya, penuh kasih setia dalam segala karya-Nya. Tuhan dekat pada orang yang berseru kepada-Nya, yang berseru kepada-Nya dengan tulus hati. Tuhan melaksanakan kehendak orang takwa. Ia mendengarkan dan menyelamatkan mereka.
Tuhan memelihara semua orang yang mengasihinya, tetapi yang berbuat jahat dibinasakannya. Semoga aku mewartakan pujian Tuhan, dan segala makhluk memuliakan namanya selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan setia dalam segala sabdanya, penuh kasih dalam segala karyanya. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 44 ayat 12 sampai bab 45 ayat 3. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar, dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakarnya dalam api dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku sebab Engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup, sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga, sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan,
Bukankah dusta yang menjadi peganganku? Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut ditebangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah, hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-847. Usaha-usaha pribadi kalian membawa hasil yang sedikit. Akan tetapi jika kalian bersatu melalui cinta kasih Kristus, kamu sekalian akan kagum tentang keberhasilan yang dicapai. Artikel ke-848. Engkau ingin menjadi seorang martir. Saya akan menunjukkanmu suatu kemartiran yang dapat kau capai. Menjadi rasul tanpa menyebut dirimu seorang rasul. Menjadi seorang misionaris dengan pengurusan misi tanpa menyebut dirimu seorang misionaris. Menjadi seorang pengabdi kepada Allah dan terlihat sebagai manusia-manusia lainnya di atas bumi, hidup tanpa menarik perhatian orang.
Saudara-saudara, marilah saat ini kita mendaraskan Mada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami. Dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau,
kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang juga terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan, apapun kesusahannya. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik. Delikkanlah mata pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar pemimpin dunia ini tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita doakan juga pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat yang adil dan makmur yang saling bertoleransi. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, bimbinglah langkah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga kami selalu sanggup berbuat baik dengan bantuan rahmat Putra-Mu yang tercinta, yaitu Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudara, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah saudara kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan esok hari.